Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kepada rekan-rekan semuanya yang dirahmati Allah, tentunya pertama-tama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan begitu karunia-Nya yang tak terhingga, rahmat, taufik, hidayah dan inayah kepada kita semua sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan bisa datang ke tempat kerja dalam kondisi yang sehat walafiat tanpa ada kekurangan suatu apapun. Yang kedua, salawat dan salam selalu kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita nantikan syafaatnya pada hari Yaumul Qiyamah nanti. Rekan-rekan yang saya hormati, tentunya kita sebagai manusia banyak karunia yang telah diberikan kepada kita sampai hari ini, usia sampai sekian tahun, begitu banyak karunia yang diberikan kepada kita berupa apa saja yang sudah kita dapatkan, dan itu perlu kita syukuri. Nah, itu adalah perintah dari Allah, yaitu yang dalam Al-Quran diterangkan, potongan ayatnya yang saya ingat itu adalah la ing syakartum la azidanakum wa la ing kafartum inna adzabi lasyadid, yang artinya bahwa kalau kita bersyukur maka akan ditambah nikmatnya, dan apabila kita kufur, dalam arti kufur ini adalah tidak mengakui, dalam arti tidak mengakui adanya karunia itu adalah dari Allah, maka inna sesungguhnya azabku itu adalah sangat pedih. Nah, seringkali kita sebagai manusia itu tidak bersyukur atas begitu banyak karunia yang kita dapatkan. Karena seringnya itu kita itu melihat yang di atas kita, bukan melihat di bawah kita. Bahwa dalam suatu hadis itu ada yang menerangkan ada 4 ciri orang yang akan celaka. Salah satunya itu adalah kalau dalam hal dunia itu kita melihat yang di atas. Nah, itu seringnya kita tidak akan bersyukur. Misalnya kalau di area kita ini, misalkan kalau saya selalu melihat siapa gitu. Nah, itu kalau kita melihat yang di atas secara finansial, secara ekonomi, melihat di atas kita, nah itu kita selalu akan merasa orang yang sengsara. Jadi aku tidak akan bersyukur. Nah, dalam hal ini kalau untuk masalah dunia, keduniaan, nah, kita harus melihat yang di bawah kita. Misalkan tetangga kita yang mungkin tidak punya apa-apa, bahkan sepeda motor tidak punya. Nah, kita punya sepeda motor. Nah, itu kita harus bersyukur. Atau ada tetangga kita atau saudara-saudara kita yang tidak mempunyai keturunan. Nah, sedangkan kita mempunyai keturunan. Nah, itu bisa sebagai rasa syukur. Dan kita memang harus selalu pandai-pandai syukur atas semua yang sudah diberikan kepada Allah kepada kita. Karena kalau nggak demikian ya eh, akan selalu merasa kurang, dan arti syukur sendiri adalah me, arti syukur itu adalah saya anu dengar dari Gus Idam. Nah, itu mungkin saudara saya sudah kenal Gus Idam, itu sekarang baru Gus yang baru ngetren di Indonesia. Itu arti syukur itu kita menggunakan karunia yang diberikan kepada Allah itu untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kita diberikan apa? Diberikan eh, kendaraan. Nah, kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang nikmat yang Allah berikan kepada kita itu adalah kesehatan.
itu kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai waktu dan kesehatan yang diberikan Allah kepada kita itu malah digunakan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Soalnya dalam surat Al-Mu'minun itu ada yang menyampaikan bahwa qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang yang beriman. Salah satunya adalah eh, apa itu menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun dan selanjutnya. Itu yang sekiranya sebagai pengingat saya pribadi dan untuk rekan-rekan semuanya, mari kita gunakan semua yang sudah dikaruniakan Allah kepada kita gunakan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Semoga kita semua diberikan keselamatan di dunia dan sampai akhirat. Amin. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk dakwah pada hari ini. Sebagai sekali lagi pengingat saya pribadi dan kepada rekan-rekan, ada kurangnya saya mohon maaf. Dan kalau itu ada baiknya itu dari Allah dan ada kurang dari saya sendiri. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.